Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 4 hari PSBB diberlakukan. Ya kita syukuri masih belum banyak yang kelihatan tertib banget gitu kan, karena yang pakai masker masih banyak diperingatin. Tetapi kita mesti bersyukur bahwa aparat itu betul-betul sungguh-sungguh bekerjanya. Dan kenapa kita perlu nyemangatin terus, karena kalau kita sadar bahwa sehari-hari sebelum corona ini naik motor aja kan ngelanggar arah jalan, kemudian pakai mobil juga belok suka-suka, ya begitulah, lagi nggak tertib kan, ini bangsa ini lagi nggak tertib. Jadi mudah-mudahan kejadian corona ini bikin kita semua tertib. Jadi kita syukuri usaha-usaha untuk menjadi lebih baik ya, maksudnya bukan coronanya kita syukuri, tapi usaha-usaha untuk menjadi lebih baiknya kita syukuri. Dan kalau soal corona kita harus mencari hikmahnya, itu pasti. Nah kemudian juga yang perlu kita lihat itu kan sebenarnya tiap sore itu pengumuman bahwa bagaimana menjelaskan pakai masker, tinggal di rumah dan lain-lain, tuh udah keren banget. Makin banyak lah orang yang sadar. Cuma kalau kita lihat juga sebenarnya kayak di Tangerang sama Bekasi itu orang belum tahu, kalau yang awam, karena nggak sempat baca data, analisis data, mana sih yang lebih parah antara Tangerang Kota, Tangerang Selatan, atau Kabupaten Tangerang. Begitu juga di Jakarta ini, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, itu mana yang parah. Terus kemudian juga begitu turun kecamatan, mana lagi yang parah. Nah ini bukan untuk nakut-nakutin, termasuk untuk Bekasi dan yang lain-lain gitu kan. Tapi ini penting banget untuk saat ini, karena komando itu bisa dilakukan melalui TV. Itu di komando dikasih tahu, misalnya ternyata di Tangerang Selatan itu wilayahnya itu yang banyak, misalnya Serpong misalnya gitu kan, Kecamatan Serpong atau Serpong Utara gitu kan, atau jangan-jangan kecamatan yang mana lah disebutin. Nah, itu ditekenin supaya di wilayah situ lebih serius misalnya. Terus dilihat lagi itu kenapa gitu kan, apakah ada daerah yang orang susah untuk jaga jarak atau apa. Begitu juga di Jakarta, mana di daerah-daerah yang betul-betul sekarang sedang berkembang dan susah dikendalikan. Nah, itu untuk yang epidemik di sini. Kemudian kalau kita lihat Indonesia, itu perlu juga dilihat bahwa gimana Bandung misalnya sebagai ibu kota Jawa Barat, Semarang, Surabaya, Jogja gitu kan, dan Sulawesi Selatan. Atau nggak ada lagi gitu, cuma daerah itu saja. Nah, lalu konsentrasinya apa? Nah, itu perlu diperdalam dan dikasih analisis yang sehingga warga di berbagai kota itu sadar dan ikut membantu gitu. Jadi, nah tetapi ini tolong juga harus hati-hati, bukan dalam rangka membuat panik atau takut, jangan. Bukan itu, tapi waspada. Karena kita ini sekarang lagi perang melawan yang nggak kelihatan. Ya, melawan perang yang nggak kelihatan ini, anggaplah ini memang wabah gitu kan. Jadi bukan cerita lawan orang, ini seluruh dunia begitu kan. Nah, ini kita harus bisa menggerakkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Termasuk juga misalnya kita tahu masyarakat di pedalaman tuh punya kearifan lokal. Dan saya kira pernah ada juga yang dulu ngadepin SARS misalnya kan, flu burung. Kayak di Kalimantan atau di mana, di Jambi gitu kan, suku anak dalam atau di mana lah. Nah ini juga dilibatkan misalnya aliansi aman ya, masyarakat untuk adat gitu kan, adat Nusantara tuh dilibatin gitu. Jadi saya pengen nyampein gini loh, kita itu mudah-mudahan nggak nyampe fase di mana rumah sakit itu kepenuhan. Kita mudah-mudahan nggak nyampe di mana yang meninggal itu banyak banget. Kita mudah-mudahan nggak nyampe di mana logistik itu kekurangan. Insya Allah nggak nyampe. Nah, yang tadi itu saya sampaikan gitu kan, di komando tadi itu di dalam rangka, yuk kita sama-sama bangun kesadaran, kita bangun kehati-hatian, kemudian kita bergerak bersama supaya dalam beberapa hari ke depan ini, kalau ditargetin 2 minggu,
mudah-mudahan sebulan setelah kemarin tanggal tanggal 10 April itu seluruh Indonesia udah bisa bebas. Nah, kalau nggak pakai target kan susah jadinya, orang bingung. Karena makin hari di rumah juga kan banyak yang nggak tahan juga, bukan hanya logistik pada habis, tapi juga bisa bosen lah, bisa ya namanya cuman di rumah bolak-balik gitu kan. Walaupun itu juga penting kalau mau digerakin, itu bagian juga daripada energi yang sebenarnya sangat kuat. Karena yang di rumah-rumah itu sebenarnya bukan orang blow on dan bukan orang yang nggak ngerti. Nah, kalau di feeding mereka supaya berpikir, nyari data, kemudian nanti nyampein juga masukannya dengan mekanisme tertentu gitu kan sebagai inspirasi, mudah-mudahan satu bangsa ini berpadu-padu, bersatu padu, benar-benar menghadapi corona ini dengan kekompakan, solidaritasnya makin tumbuh, tolong menolongnya makin tumbuh gitu kan. Nah, yang terakhir juga jangan lupa nih, ini mau berapa lama begini, kalau agak lama ini harus gerakin juga kayak masker-masker itu. Paling bagus itu misalnya produksi rumahan aja kalau memang bisa gitu kan, dengan standar yang bagus tentunya, UMKM lah. Nah, itu digerakin juga supaya di rumah juga orang-orang pada punya penghasilan. Dan kayaknya sih pemerintah memang ngadepin gini luar biasa juga. Insya Allah industri-industri juga digerakin aja ke industri kesehatan. Jadi ayo kita hadapin ini gitu kan. Tapi intinya tambah yang terakhir itu, selain tadi kerja keras secara sains dan sosial gitu kan, yang terakhir itu kita banyakin doa gitu kan. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Alam taro kaifa ala rabbuka bi asabil fi alam yaj'al kaidahum fi taglil wa arsala alaihim thayrun ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalhum kasfin nafus, buat yang muslim. Sama doa Nabi Ayub, mungkin itu yang terus diulang-ulang dibaca sambil di rumah. Nah, buat yang agama lain juga rajin-rajin berdoa. Karena Indonesia ini sudah terbukti sejarahnya, merdekanya pun dulu karena keinginan luhur, kemudian keberanian berjuang, bertarung habis-habisan, dan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ini semua tetap kompak, tetap semangat gitu kan, dikomando, dikendalikan, sehingga semangat itu terus berkobar, nggak ada yang frustasi, nggak ada yang lemas, sehingga bangsa ini dengan berkat rahmat Allah bisa selesai coronanya. Makasih.